Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wisdan Alfarizi. Saya dari Teknik Informatika Universitas Lampung, angkatan tahun 2022. Video ini akan menjadi tugas akhir dari percobaan praktikum jaringan komputer. Judul pertama yaitu Basic Switch dan End Device Configuration, yang dimana kita diminta untuk membuat rangkaian jaringan seperti ini dengan 2 switch dan juga 2 PC, dan untuk IP address-nya seperti yang ada di tabel. Maka kita langsung buka saja packet tracer. Kita ambil 2 switch 2960 di sini dan juga 2 PC, dan mari kita rename terlebih dahulu PC 0 menjadi PC A dan juga yang lain yang ini menjadi PC B. Dan untuk switch-nya juga saya ingin ganti menjadi switch S1 dan S2. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa menghubungkan dengan kabel crossover untuk switch 1 dan switch 2 di port fast Ethernet 01. Di sini juga port fast Ethernet 01. Kemudian kita diminta untuk menghubungkan switch 1 ke PCA di port fast Ethernet 06. Dan di sini kita menggunakan kabel straight through di fast Ethernet 06 ke PCA. Untuk yang PCB kita diminta untuk fast Ethernet port fast Ethernet 018. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bisa mengkonfigurasi IP yang ada di untuk kedua PC. Kita mulai saja dari PC A. Kita ke IP configuration di sini. Nah, untuk IP-nya kita copy dari sini. Untuk PC A, kita paste di IPv4 address seperti ini. Dan untuk subnet mask-nya kita sudah otomatis terisi. Sama juga untuk PCB, kita ke IP configuration, close. Kemudian kita bisa mengecek apakah konfigurasi IP sudah benar dengan cara IP config /all, dan di sini sudah terlihat bahwa IPv4 address-nya sudah sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Dan kita coba ping PCA dengan cara memasukkan IP address PCA 168.1.10. Oke, di sini sudah berhasil mendapatkan reply atau balasan dari PCA. Artinya kita sudah berhasil untuk konfigurasi IP kedua PC. Selanjutnya kita diminta untuk konfigurasi switch. Nah, kita mulai saja dari salah satu switch. Kita ke tab CLI. Kemudian dari sini kita bisa memasukkan command enable atau EN untuk masuk ke privilege exec mode. Dan dari privilege exec mode ini kita diminta untuk mengganti nama switch ya. Mengganti nama switch seperti yang ada di tabel ini. Dan kita memerlukan untuk masuk ke global configuration mode terlebih dahulu. Berarti kita bisa ke configure terminal. Dari sini kita bisa menggunakan command hostname S2 ya, untuk kita mengganti nama dari switch menjadi S2. Kemudian kita diminta switch name prevent unwanted DNS lookups. Berarti kita bisa menggunakan command no IP domain lookup. Oke, setelah itu kita diminta untuk
memasukkan password untuk privilege exec mode dan juga user exec mode. Dan untuk itu di sini saya sudah membuat caranya dari tugas pendahuluan. Kita bisa menggunakan untuk pertama-tama mari kita kasih dulu untuk yang privilege exec mode dari global config mode, maka kita hanya perlu menjalankan command enable secret. Kemudian untuk yang user exec mode kita command password login lalu pada line config mode. Dari global config mode kita tulis command line console 0 seperti ini. Untuk kita berikan password kemudian kita login ya, dan kemudian kita exit saja. Setelah itu kita diminta untuk configure SPI coding. Jadi kita diminta untuk memberi IP address untuk si switch. Jadi kita copy dulu dan dari sini caranya itu adalah kita perlu untuk masuk ke interface config mode dengan face VLAN 1. Oke. Setelah seperti ini kita bisa mengatur atau mengonfigurasi IP address-nya dengan cara ketik command IP address, kemudian kita paste yang tadi, dan subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Sudah benar. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita bisa menggunakan command no shutdown. Kemudian kita diminta untuk membuat banner MOTD atau message of the day untuk memberi peringatan kepada unauthorized access dengan cara kita lihat di tugas pendahuluan. Di global config mode kita gunakan command banner MOTD seperti ini. Jadi di sini kita exit. Nah, dan ini sudah di global config mode, maka kita tulis command banner MOTD, dan untuk pesannya terserah. Misal jangan masuk sembarangan. Oke. Kemudian kita diminta untuk save the configuration. Kita bisa ke sini, kita ketikkan command yaitu copy running config to startup config. Yes. Jadi gunanya itu adalah si running config, yaitu adalah konfigurasi yang kita sudah lakukan sejauh ini, itu akan dimasukkan ke dalam file startup config yang tersimpan di non-volatile RAM, sehingga ketika setiap kali si perangkatnya itu dihidupkan, maka konfigurasi yang telah kita buat tadi itu berjalan gitu. Oke, lanjut kita diminta untuk display the current configuration. Nah, untuk yang ini kita bisa menggunakan command show running config karena sudah di konfigurasi sebelumnya. Dan untuk konfigurasinya seperti ini. Ini banyak sekali. Oke. Kemudian ada display the iOS version and other useful switch information.
Jadi kita bisa menggunakan command show version dan seperti ini. Kemudian kita diminta untuk display status of the connected interfaces on the switch. Maka kita bisa menggunakan command show IP interface brief. Oke, jadi di sini terlihat bahwa fase Ethernet 01 status up, kemudian ada di fase Ethernet 018 status up, juga VLAN satunya up, seperti itu ya. Oke, kemudian kita bisa melanjutkan konfigurasi untuk switch pertama ya, karena yang dikonfigurasi sekarang ini switch 2. Untuk langkah-langkahnya kita samakan saja dengan konfigurasi switch 2 untuk switch pertama. Jadi saya skip saja untuk konfigurasi switch 1. Oke, ketika sudah selesai konfigurasi, kita bisa mencoba untuk ping switch 1 dan switch 2 dari salah satu PC. Kita ke PC A, kemudian command prompt, kita ping pertama misalnya switch 1, yaitu IP-nya 192.168.1 1. Oke, bisa dilihat di sini untuk yang pertama kali ada request timeout atau RTO, karena si PC ini pertama kali ping si switch, sehingga dia perlu waktu untuk mencari IP address dari si switch, sehingga untuk yang pertama kalinya dia request timeout. Kita coba untuk ping yang switch 2. Ya, sama untuk yang di switch 2 itu request timeout untuk yang pertama kali. Jika kita coba kembali untuk ping misalnya switch 1, seharusnya dia langsung mereply tanpa ada RTO. Sama juga dengan yang switch 2. Kemudian kita mencoba untuk ping kedua PC dari switch. Kita coba di switch 1, dari sini kita ping 192.168.110. Oke, keluarnya seperti ini. Kemudian kita bisa ping PC B dengan IP-nya seperti ini. Oke, karena success rate-nya menjadi 80% karena tadi belum dari PCB belum dicoba untuk ping switch ya. Oke, kemudian dari table ini mungkin kita bisa coba untuk melihat status dan protokol dari masing-masing port dan masing-masing switch. Jadi mulai dari switch 1 kita gunakan command yaitu yang show IP interface brief tadi. Show IP interface brief. Seperti ini. Untuk di switch 1 interface F01 itu statusnya up, kemudian protokolnya up. Kemudian untuk F06 statusnya up dan juga protokolnya up. Nah, seperti ini. Untuk yang fase Ethernet 06 S1 status dan protokolnya juga up. Kemudian untuk fase Ethernet 018 di S1 keduanya itu down. Dan di VLAN satunya seharusnya up.
Oke, VLAN satunya, keduanya up. Oke, itu untuk switch 1. Untuk switch 2 kita lihat show IP interface. Oke, jadi di sini bisa kita lihat sebentar. Untuk di S2 F01 itu up dua-duanya. Untuk F06 dua-duanya down. Untuk di F018 dua-duanya up, dan di VLAN satunya dua-duanya up. Di sini up, ini juga up. Jadi untuk tabel yang ada di sini, jawabannya adalah ini. Dia untuk di switch 1 fase Ethernet 018 itu down, sedangkan untuk di switch 2 fase Ethernet 06-nya itu yang down. Oke, jadi bisa dilihat di sini ada pertanyaan, kenapa beberapa fase Ethernet port yang ada di switch itu ada yang up dan lainnya down? Karena itu tergantung port mana yang dikoneksikan ke switch tersebut. Bisa dilihat pada switch 1 misalnya di sini fase Ethernet 06 itu kan terhubung ke PCA. Fase Ethernet 01 itu terhubung ke switch 2. Sedangkan fase Ethernet 018 ini itu tidak terhubung kemanapun. Fase Ethernet 018 ini itu ada di switch 2, port switch 2 yang terhubung ke PCB. Kemudian apa yang bisa mengprevent ping, mengirim ping di antara kedua PC. Jadi yang pasti itu adalah ketika tadi misalnya ada salah input IP address, kemudian misalnya PC-nya itu mati, tidak dapat daya ya, dan yang lain-lain seperti itu. Oke, karena untuk modulnya sudah habis, saya rasa tugasnya sekian. Jika ada kesalahan dari penjelasan dan kata-kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.